Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan melaksanakan tugas ujian akhir semester mata kuliah teknik pantai. Kelompok kami terdiri dari yang pertama Muhammad Yusuf, Muhammad Lutfi Hasan, saya sendiri, David Saputro, Damar Waskito Jati, Ahmad Ali Nurdi, dan Afra Adila Hidayati. Kali ini kami akan mempresentasikan tentang pedoman perencanaan pantai pasir buatan. Poin-poin yang akan kami sampaikan yaitu yang pertama, kerusakan yang terjadi di pantai pasir akibat erosi. Yang kedua, tujuan pembangunan pantai pasir buatan. Yang ketiga, perencanaan pasir pantai buatan. Yang keempat, definisi muka air laut rencana dan rumus penentuan muka air laut rencana. Yang kelima, tata letak pengisian pasir, penentuan elevasi timbunan pasir, material pasir uruk, penentuan kelandaian pantai pasir buatan. Dan yang terakhir, jenis-jenis bangunan pelindung pantai pasir buatan. Langsung saja untuk selanjutnya pendahuluan. Eh, Indonesia memiliki garis pantai yang sangat panjang, sekitar 80.000 kilometer, dengan berbagai tipe pantai seperti pantai pasir, pantai bertebing, dan pantai berlumpur. Pantai pasir sering digunakan untuk kegiatan wisata seperti voli pantai, berselancar, atau sunbathing. Namun, pantai-pantai ini sering mengalami erosi sehingga garis pantai mundur. Upaya pemulihan diperlukan untuk mempertahankan fungsi wisata pantai atau bahkan membangun pantai pasir buatan di lokasi tertentu. Di samping kanan sudah kami sampaikan contoh gambar pantai pasir yang sudah menipis atau garis pantai yang mundur. Pengisian pasir atau sand nourishment biasanya dikerjakan untuk keperluan pelebaran pantai pasir dan atau pembangunan pantai pasir buatan. Kegiatan ini biasanya untuk mendukung program pengembangan kawasan wisata atau untuk perlindungan pantai. Pengisian pasir untuk pengembangan kawasan wisata merupakan salah satu pilihan bila mana kawasan yang dibutuhkan adalah pantai pasir dan lahan pasir yang sudah ada sulit atau tidak mungkin untuk diperlebar ke arah daratan. Contohnya seperti kawasan Sanur, Bali. Untuk menjaga agar lahan pasir yang telah terbentuk tidak terbawa oleh arus dan aman terhadap gempuran gelombang, maka perlu dilakukan pengamanan terhadap lahan pasir tersebut. Pengamanan terhadap lahan pasir hasil kegiatan ini dilakukan dengan pembuatan jeti atau krip sejajar pantai. Bentuk krip atau jeti yang biasa digunakan adalah tipe I, T, atau L. Di sebelah kanan juga sudah terdapat contoh gambar perbaikan kerusakan pantai dengan pengisian material pasir sebelum dan sesudah pengisian material pasir. Untuk selanjutnya, dasar perencanaan pantai pasir buatan. Satu, umum. Material utama yang digunakan pada pekerjaan penimbunan pasir adalah pasir urukan yang mutunya lebih baik dari pasir asalnya. Dan ukuran butiran pasirnya harus sama atau lebih besar dari pasir asalnya. Sedangkan bangunan pelindung biasanya berupa groin atau jetty dan atau krip sejajar pantai atau pemecah ombak lepas pantai. Bagian-bagian konstruksi pengisian pasir untuk keperluan pasir pembangunan pantai pasir buatan artificial beach terdiri atas A. Lahan reklamasi hasil pengisian pantai, bangunan pelindung lahan pasir yang terdiri dari bangunan jeti atau groin atau krip tegak lurus pantai, atau bangunan pelindung lahan pasir yang terdiri dari bangunan krip sejajar pantai atau pemecah gelombang lepas pantai, overshore breakwater. Dua, bangunan pelindung. Bangunan pelindung berguna untuk menjaga agar pantai pasir buatan yang sudah dibangun dapat stabil dan tidak tererosi oleh arus dan gelombang.
Bangunan pelindung dapat berupa jeti atau groin dan atau pemecah gelombang lepas pantai, trips sejar pantai. Bangunan jeti berfungsi untuk menjaga agar hasil pembangunan pantai pasir buatan tidak terbawa arus atau tererosi. Sedangkan pemecahan lepas pantai berfungsi untuk mengurangi energi gelombang yang menghantam di pantai pasir buatan dan membentuk silent pantai pasir yang maju pada bagian pantai yang terlindung. Dengan adanya bangunan tersebut, maka dapat diharapkan pantai pasir buatan dapat stabil atau bertahan cukup lama. Tiga, sumber material. Material yang dipergunakan untuk reklamasi atau pelebaran pantai biasanya volumenya sangat besar. Pengambilan dari darat memang dimungkinkan, namun perlu dipertimbangkan masak-masak cara pengangkutan dan kerusakan lingkungan yang mungkin terjadi di lokasi penambangan. Mengingat volume dan cara pengangkutan inilah pengangkutan inilah maka sumber material yang paling ideal berasal dari dasar laut yang lokasinya tidak terlalu jauh dari lokasi reklamasi. Untuk keperluan pengambilan dan penimbunan material ini diperlukan studi AMDAL baik di lokasi borough area maupun di lokasi pekerjaan. Untuk keperluan bangunan pelindung biasanya diperlukan batu alam. Batu yang diperlukan biasanya jumlahnya cukup banyak sehingga diperlukan tempat penambangan batu yang memadai. Untuk keperluan ini, maka perlu mendapatkan kepastian jumlah dan kualitas batu yang diambil dari quarry. Seperti halnya lokasi penambangan material pasir, quarry juga harus di studi AMDAL sehingga kerusakan lingkungan dapat dihindari. 4. Data perencanaan pantai pasir buatan. Untuk keperluan perencanaan pantai pasir buatan, maka diperlukan data pendukung. Pendukung diantaranya adalah tata guna lahan dan peruntukan kawasan lokasi pekerjaan, peta topografi, dan batimetri lokasi pekerjaan, data hidrooceanografi, angin, gelombang, arus, dan pasang surut, data pasir yang terdapat di lokasi pekerjaan, data kualitas dan kuantitas pasir uruk di borough area, data kualitas dan kuantitas batu untuk bangunan pelindung di quarry, dan data-data pendukung lain yang diperlukan. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman-teman. Penentuan muka air laut rencana. Muka air laut rencana adalah muka air laut pada kondisi tinggi, di mana elevasi ini dipergunakan sebagai referensi untuk menentukan elevasi penimbunan pasir dan elevasi mercu bangunan pelindungnya. Di samping itu, muka air laut rencana ini juga dipergunakan untuk menentukan tinggi gelombang pecah, terutama di lokasi bangunan. Muka air laut rencana diperhitungkan terhadap pasang surut air laut, Higg Astronomical atau HWS atau WS atau SS dan sea level rise SLR. Akibat efek rumah kaca, muka air laut rencana dapat ditentukan dengan formula DWL sama dengan HAT plus SS atau WS plus SLR, di mana DWL itu adalah descent sea water level, AT adalah Higg Astronomical Rate, SS adalah Storm Surge, WS adalah Wind Step Up, dan SLR adalah Sea Level Rise. Berdasarkan IPCC 1980, kenaikan muka air laut akibat efek rumah kaca diperkirakan sebesar 60 cm setiap 100 tahunnya. Sedangkan besar wave setup dan storm surge dapat dihitung dengan formula berikut. SS sama dengan 0,01 buka P0 kurangi PA kurung tutup. SS sama dengan tinggi storm surge.
Satu, tata letak pengisian pasir. Pada penentuan tata letak, pertimbangan yang pertama adalah penentuan pantai yang diinginkan, lalu dipertimbangkan. Berikutnya adalah bangunan pendukung yang diperlukan untuk membentuk pantai tersebut agar tujuan dapat tercapai. Seperti terlihat pada gambar 5.1, bangunan pendukung untuk melindungi pantai pasir buatan dapat berupa grade atau jeti bentuk I, L, dan T atau krip sejajar pantai. Apabila krip sejajar pantai relatif pendek, maka akan terjadi silent lahan pasir yang maju mendekati bangunan krip. Dan apabila bangunan krip cukup panjang, maka terjadi tumbuh. Pantai pasir akan tersambung dengan bangunan krip. Agar tidak terjadi kerusakan lingkungan di bagian downdrift, maka disarankan pasir yang berada di antara bangunan tersebut merupakan pasir isian yang didatangkan dari borough area dan bukan karena mengambil trapping dari angkutan sedimen menyusur pantai. Dua, menentukan elevasi timbunan pasir. Elevasi timbunan pasir harus didasarkan pada kondisi alam yang akan terjadi di masa yang akan datang. Elevasi pasir ditentukan dari DWL atau HAT ditambah tinggi rayapan gelombang atau dapat dihitung dengan formula yang ada di bawah. EAB sama dengan DWL plus RU plus F, di mana EAB adalah elevasi pantai pasir buatan, DWL elevasi muka air rencana, RU rayapan gelombang di pantai pasir buatan, dan F tinggi tambahan. Dan untuk selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman-teman. Material pasir huruf. Material pasir untuk membangun pantai buatan artificial beach nourishment harus dipilih dengan memperhatikan syarat-syarat berikut ini. Diameter pasir huruf diameter 50 diusahakan sama atau lebih besar dari pasir asli. Agar supaya pasir tidak mengotori pakaian dan badan, diusahakan ukuran pasir relatif seragam dan tidak terlalu banyak butiran yang berukuran kecil. Dipilih warna pasir yang disukai oleh wisatawan yang akan berkunjung, misalnya warna putih abu-abuan atau warna coklat sangat muda. Bangunan pelindung memastikan stabilitas pantai melalui jeti atau pemecah gelombang lepas pantai. 3. Sumber material. Pasir dan batu yang digunakan diambil dari borough area dan kuari dengan mempertimbangkan dampak lingkungan melalui studi AMDAL. 4. Penentuan elevasi dan tata letak berdasarkan kondisi alami dan prediksi kenaikan muka air laut akibat perubahan iklim. 5. Material pasir yang digunakan dipilih berdasarkan ukuran dan warna yang sesuai, mempertimbangkan preferensi wisatawan. 6. Fungsi tata letak bangunan pendukung untuk memastikan bentuk pantai yang diinginkan dapat tercapai tanpa merusak lingkungan sekitar. Manfaat utamanya adalah untuk mencegah keberlanjutan fungsi pantai sebagai kawasan wisatawan, mencegah kerusakan lingkungan akibat erosi pantai, dan mendukung pengembangan ekonomi lokal melalui pariwisata pantai. Penutup, pedoman ini memberikan panduan teknis untuk merancang pantai pasir buatan, diharapkan dapat mendukung pembangunan wisata dan pelindungan lingkungan. Pembangunan pantai pasir buatan harus dilakukan secara komprehensif dengan pendekatan yang seimbang antara pengembangan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada yang salah atau kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.